Nggak setiap hari kita harus produktif. Kita harus pinter-pinter pindah-pindah dari yang namanya fase produktif ke fase kreatif. Kita seringkali merasa bahwa sepanjang tahun kita itu harus produktif, harus setiap hari itu ada yang dikerjain, ada output yang diberikan dan semacamnya. Dan mungkin memang dalam satu cara berpikir ini bisa dianggap benar, tapi aku merasa bahwa kita itu harus lebih pandai dalam pindah-pindah dari fase produktif dan fase kreatif. Aku baru aja menyelesaikan 2 bulan dari libur semesterku, dan biasanya libur semester ini meskipun ya senang, kayak banyak jadwal kosong dan semacamnya. Tapi setelah aku lulus dari sekolah, libur itu nggak kayak libur. Kalau misalnya dulu libur itu diisi oleh main game, keseruan, bermain sama teman, mungkin sekali begadang dan semacamnya. Sekarang kalau misalnya libur, itu rasanya tetap pengen atau ada yang harus dikerjain. Dan ya mungkin sekarang kita udah beda memang preferensinya. Kalau dulu memang carinya pengen seru, pengen main game, pengen senang-senang. Sekarang mungkin kita pengen atau punya kapasitas untuk mikir lebih jauh lagi. Mungkin menunda kesenangan buat bisa untuk katakan dapat nilai yang lebih bagus, nanti lulus dapat kerjaan yang lebih bagus dan semacamnya. Jadi ada kayak tekanan yang muncul di liburan-liburan kita. Jadi kita nggak bisa se-enjoy atau merasa sebebas itu lagi dalam liburan. Dan ini juga sesuatu yang cukup aku sering hadapi struggle-nya. Tiap kali aku sekolah, itu rasanya aku pengen cepet-cepet libur. Tapi pas aku udah masuk libur, itu rasanya aku pengen cepet-cepet sekolah lagi. Dan setelah aku melakukan banyak refleksi, ternyata aku menemukan bahwa ya memang bagiku kayaknya paling cocok itu kalau ada struktur. Jadi ada seseorang atau sesuatu yang mana aku harus bertanggung jawab kepada mereka. Dalam kasus ini, semester sekolah harus datang ke kelas, harus submit tugas, harus komit dalam kerja kelompok. Itu adalah sesuatu komitmen yang memberikan struktur di hidupku, yang membuatku merasa bahwa aku bisa melakukan sesuatu dan aku punya sesuatu yang lebih besar dari diriku, yang akhirnya memberikan rasa fulfillment dan kebahagiaan dan membantuku melakukan fungsi-fungsi atau kerjaan-kerjaanku yang lain. Meskipun begitu, sekarang aku udah lebih terlatih dalam bagaimana caranya menghadapi ketika aku masuk fase liburan, dan aku menyadari bahwa komitmen-komitmen atau tanggung jawabku sekarang banyak yang udah diambil atau banyak yang harus aku kontrol sendiri. Nah, di sini cara berpikirku adalah kita harus pintar-pintar dalam berpindah dari fase produktif ke fase kreatif. Hidup kita ini selalu begitu, kita selalu punya fase yang berbeda-beda, kita selalu berpindah-pindah. Kalau misalnya di tengah semester, mungkin aku ada dalam fase produktif atau fase bekerja. Tapi kalau misalnya di liburan semester, itu aku berpindah ke fase kreatif atau fase istirahat, dan itu nggak apa-apa, semuanya dibutuhin. Pas kita lagi fase produktif, kita emang bisa benar-benar produktif dan bekerja dan semacamnya. Dan pas kita ada di fase istirahat, kita bisa benar-benar istirahat, menikmati tanpa terlalu banyak rasa bersalah. Dan nanti pas masuk fase produktif lagi, ya kita bisa lebih gampang lagi untuk transisi dan kerja dan merasa fulfilled lagi. Ini dulu susah aku lakukan. Jadi dulu tuh pas masih sekolah, misalkan di semester ganjil, semester pertama itu aku merasa cukup bagus di sekolah. Biasanya pas habis libur, itu apa yang udah aku bangun semuanya jadi hancur berantakan. Karena aku membawa ide atau cara penilaian atau kacamata produktif tadi ke dalam liburan yang harusnya itu bisa aku nikmati aja atau bisa aku pikirkan sebagai fase kreatif. Nah, sekarang aku sebagai orang yang sudah berkuliah, orang yang udah dewasa, udah bekerja dan semacamnya, itu lebih pandai dalam melihat atau mengubah cara pikirku atau mengganti kacamata penilaian terhadap diriku sendiri tergantung dengan di mana faseku berada. Kalau misalnya fase produktif atau aku di tengah semester, ya memang aku harus set standar yang cukup tinggi di mana aku pengen tugas-tugasku selesai on time, aku kirim dengan kualitas yang relatif bagus. Terus aku juga pengen lah ada output yang diberikan dalam fase produktif. Tapi aku juga nggak bisa kelamaan di fase produktif. Kalau misalnya kita fase produktif gitu doang, itu ya biasanya kita ngerjakan sesuatu yang sama dengan cara yang sama dan seperti itu. Ada juga saat dimana kita harus berinovasi dan memunculkan cara berpikir baru tentang menyelesaikan suatu masalah. Kalau misalnya di sekolah mungkin ya rutinitasnya itu adalah ngerjain tugas, submit, atau kalau misalnya di channel YouTube atau di bisnis katakan ya mungkin itu adalah menjual sesuatu atau membuat video dengan konsep yang sama. Sekarang dengan kita ada di fase produktif terus, kemungkinan kita bakal selalu ada di bentuk yang kayak gitu. Kita nggak berinovasi, kita nggak memunculkan ide-ide atau cara berpikir baru, sehingga mungkin pas ada masalah baru, kita nggak terlalu pandai dalam menyelesaikannya. Atau misalnya kita jadi stuck di situ-situ aja, nggak terlalu banyak perubahan yang kita lihat, dan akhirnya kita merasa hampa, bosan, dan semacamnya. Nah, fase kreatif ini membantu karena dengan kita istirahat, kita jadi bisa melihat di sekeliling kita dengan lebih jelas. Yang tadinya mungkin kita kelewat karena kita terlalu cepat, terlalu fokus, terlalu sibuk. Dengan masuk fase istirahat, kita bisa melihat kembali bahwa ternyata di sini ada ini yang terjadi, di situ ada itu yang terjadi. Dan inilah biasanya yang bisa jadi sumber inspirasi.
Mungkin teman-teman juga pernah menyelesaikan atau mencoba menyelesaikan masalah atau soal matematika, dan saat dikerjain di atas meja, udah berusaha sefokus apapun, tetap nggak bisa juga diselesaikan. Tapi giliran nanti mandi, atau makan, atau pergi, atau ngelamun, tahu-tahu ketemu atau kepikiran jawabannya. Nah, ini juga dibahas di buku A Mind for Numbers karya Barbara Oakley, di mana di situ beliau mengatakan bahwa ya manusia itu punya dua cara berpikir tadi, atau dua bagian otak yang aktif atau mode berpikir yang aktif. Satu adalah mode berpikir fokus, dan satu mode berpikir samar. Di mode berpikir fokus inilah yang kayak tadi pas kita lagi ngerjain matematika dan semacamnya. Tapi kalau misalnya kita stuck, ada gunanya bagi kita untuk pindah ke mode berpikir samar, di mana biasanya di sini kayak kita lagi berantem sama orang, lagi berdebat. Terus pas kita di fase fokus itu nggak kepikiran, tapi pas kita udah selesai debatnya, sudah pulang ke rumah, di fase berpikir samar baru kita kepikiran, oh tadi harusnya kita bilang ini. Karena itu ini beberapa ilustrasi mengenai betapa pentingnya bagi kita untuk masuk fase kreatif atau istirahat untuk memunculkan tadi ide-ide atau cara berpikir melihat masalah dengan lensa yang baru. Nah, tapi seringkali pertanyaan yang muncul dari sini adalah bagaimana kita bisa mengetahui kapan fase istirahat itu akan selesai? Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah sudah saatnya bagi kita untuk kerja lagi dan nggak berlarut-larut dalam fase yang sama? Nah, disinilah menurutku pentingnya punya komitmen terhadap pihak luar. Kalau bisa keluarin uang untuk bayar kursus, bayar les, bayar guru, bayar pelatih atau apapun. Dan uangnya ini nggak harus banyak dalam segi jumlah, yang harus mungkin adalah dia relatif menyakitkan. Misalnya bayar UKT. Bayar UKT ya jumlahnya cukup banyak, relatif masif dibandingkan pengeluaran lainnya. Pastinya ini relatif terhadap orang tersebut, berapa jumlahnya, nggak ada jumlah yang pasti. Tapi kalau misalnya dia sedikit atau merasa sakit aja, sedikit merasa tercubit, itu biasanya cukup bisa mendorong kita untuk berkomitmen. Aku juga merasakan ini bedanya ketika aku ikut kursus yang gratisan atau aku ikut kayak kelas-kelas yang ditawarin cuma-cuma. Itu biasanya ya cuma datang tapi nggak ada rasa tanggungan dan semacamnya. Tapi giliran ngomongin kuliah, katakan aku bayar pelatih dan semacamnya, itu tingkat penyelesaianku tuh jauh lebih tinggi. Nah, aku mengatakan ini untuk membuktikan atau mengilustrasikan poin di mana biasanya bagi kebanyakan orang yang mahasiswa atau yang udah bekerja dan semacamnya, fase produktif itu biasanya akan muncul dengan sendirinya. Aku sendiri juga nggak ada mikir di kepalaku, oke, hari ini aku akan switch dari fase kreatif ke fase produktif. Itu biasanya sesuatu yang secara natural terjadi pas aku masuk kuliah dan pas aku libur, kemudian aku masuk kuliah lagi. Itu udah otomatis berubah aja. Biasanya badan kita cukup pandai dalam mengatakan atau mengetahui apa yang harus kita lakukan di saat itu. Kita kadang terlalu fokus ke tips-tips atau video-video produktif kayak gini, tapi udah video produktif berapa yang teman-teman tonton? Tanyakan kepada diri sendiri, dari semua yang ditonton ini udah berapa yang translate ke aksi yang nyata. Nah, kenyataannya itu kayak kita terlalu banyak atau terlalu pengen mengoptimisasi cara produktivitas yang sebenarnya. Padahal sebenarnya yang harus kita dengarkan adalah bahasa tubuh kita sendiri, insting kita sendiri. Memang kadang instingnya itu adalah soal kita emang malas atau kita merasa kerjaan yang nggak menstimulasi dan semacamnya. Tapi ya itu adalah masalah berbeda yang memang satu video yang membahas satu topik khusus ini aja nggak cukup menjawabnya. Tapi secara umum salah satu aspek yang harus dipikirkan adalah kita harus mengizinkan diri kita pindah dari fase produktif ke fase kreatif tadi dan melakukan itu tanpa penilaian yang berlebihan. Pas masuk fase kreatif, coba nilai diri dengan ya kacamata kreatif tadi. Mungkin di fase produktif kita kerjaannya adalah ngetik-ngetik atau ngebikin sesuatu di komputer. Mungkin pas masuk fase kreatif ini adalah waktunya yang bagus bagi kita untuk katakan ngebaca lebih banyak buku, atau buku yang kita nikmati, bukan buku yang dibaca buat belajar atau dapat ilmunya gitu. Atau kita mau nonton film, serial televisi, atau kita mau nggak ngapa-ngapain aja. Ini adalah hal yang bisa dilakukan di fase kreatif. Supaya nanti pas masuk fase produktif lagi, kita jadi bisa lebih fokus dan punya output yang lebih bagus juga. Kalau teman-teman suka topik ini sebenarnya adalah salah satu topik dari newsletterku. Newsletterku adalah semacam kayak majalah yang kukirim setiap minggunya bagi orang-orang yang mendaftarkan emailnya di halaman ini di websiteku. Teman-teman tinggal nulis email aja. Nanti harusnya setiap Senin itu akan aku kirimkan email berupa rekomendasi buku, pembelajaran terbaikku, podcast dan semacamnya. Kalau di sana misalnya aku buka kelas atau webinar atau ada kursus dan semacamnya juga bakal di newsletter itu atau di email list yang dimana teman-teman udah mendaftarkan email di sana. Sekarang udah ada lebih dari 10.000 pembaca, langsung aja daftar melalui link di deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa pada video berikutnya.